Pernahkah kamu merasa seolah waktu berlari lebih cepat dari hatimu? Seolah ada sesuatu yang mendesak, tapi kamu tidak bisa menjelaskannya? Storytelling, ini bukan hanya kisah, tapi sebuah peringatan halus yang mungkin ditujukan langsung kepadamu. Wanita yang telah menunda perasaan, membungkam naluri, dan menyimpan air mata yang seharusnya sudah jatuh. Kamu tahu siapa orang itu? Dia yang hadir diam-diam dalam pikiranmu, bahkan saat kamu mencoba melupakannya. Apakah kamu benar-benar siap kehilangan dia? Hanya karena takut untuk bertindak? Jika hatimu bergetar saat mendengar ini, perhatikan baik-baik. Mungkin inilah cara langit membisiki sesuatu. Sebelum kita melanjutkan, sudahkah kamu memastikan bahwa kamu sudah berlangganan di saluran ini? Itu penting, karena kamu tidak akan mau melewatkan apa yang akan datang setelah ini. Apa yang akan diungkapkan di sini bisa mengubah cara pandangmu tentang waktu, tentang keputusan, tentang cinta. Bayangkan ini, besok, dia akan memblokirmu tanpa peringatan, tanpa kata pamit, tanpa alasan yang bisa kamu pahami. Dan ketika kamu mencoba mencernanya, semuanya sudah terlambat. Kamu akan mencari-cari petunjuk di antara pesan lama, suara dalam rekaman, atau tatapan terakhir yang kamu abaikan. Tapi tahukah kamu? Tanda-tandanya sudah ada. Kamu hanya menutup mata. Waktu itu rapuh. Dan hubungan adalah misteri yang bisa retak hanya karena diam. Kamu menundanya lagi dan lagi, menunggu waktu yang lebih tepat. Tapi waktu yang kamu tunggu mungkin tidak akan pernah datang. Apakah kamu benar-benar rela membiarkan seseorang yang kamu cintai pergi hanya karena kamu menunggu dia yang mulai lebih dulu? Beranilah, meski tanganmu gemetar, meski suaramu bergetar. Jangan biarkan gengsi menghancurkan peluang terakhir kalian. Kata yang tidak diucapkan bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Kamu tidak tahu bagaimana dunia sedang mengubah segalanya diam-diam. Hari ini kalian masih terhubung. Besok, bisa jadi dia tak lagi ada dalam jangkauanmu. Jika kamu pernah merasa bahwa dia adalah rumah, maka carilah jalan pulang. Tapi jangan menunggu sampai pintu terkunci. Jangan menunggu sampai dia tak lagi menoleh saat kamu menyebut namanya. Tidak semua cinta kedua bisa dimulai dari awal. Beberapa hanya diberi satu kesempatan. Dan itu mungkin hari ini. Aku tahu kamu kuat. Tapi menjadi kuat bukan berarti mengabaikan isi hati. Kadang, keberanian sejati adalah mengetuk pintu sebelum tertutup selamanya. Bukankah kamu ingin tahu? Apakah dia juga memikirkanmu diam-diam? Apakah dia juga menanti satu langkah kecil darimu untuk menyembuhkan semuanya? Jika kamu merasakan dorongan kecil di hatimu, itu bukan kebetulan. Itu panggilan. Kamu bisa saja mengabaikannya. Tapi kamu juga bisa mengikuti dorongan itu dan membuat perbedaan. Dalam cerita ini, kamu bukan penonton. Kamu adalah tokohnya. Dan keputusanmu akan menentukan akhir dari bab ini. Tidak semua luka harus berdarah untuk terasa sakit. Kadang, yang tidak pernah kita ucapkan bisa lebih menyakitkan dari yang pernah kita katakan. Kamu tidak sedang mendengar ini karena kebetulan. Ada pesan yang perlu sampai ke hatimu. Dan mungkin, hanya kamu yang bisa menyelamatkan cerita ini dari berakhir begitu saja. Cinta sejati tidak selalu kembali. Tapi cinta sejati tahu kapan harus kembali. Mungkin dia juga sedang menunggu. Mungkin dia berharap kamu memberi tanda. Dan kalau kamu tidak melakukannya sekarang, kamu mungkin tidak akan punya kesempatan kedua. Jika kamu merasa ini seolah sedang berbicara langsung kepadamu, itu karena memang begitu. Aku tahu kamu bisa merasakannya. Jangan abaikan bisikan kecil itu yang membuat dadamu terasa berat saat kamu mendengar ini. Itu adalah jiwamu yang mengenali kebenaran yang disampaikan dari langit. Kamu tidak harus tahu semua jawabannya sekarang. Tapi kamu perlu mengambil satu langkah. Mungkin itu pesan singkat. Mungkin hanya satu kalimat. Tapi bisa jadi, satu kalimat itu cukup untuk membuka pintu yang sudah lama tertutup. Dan jika kamu menunggu lebih lama, kamu bisa kehilangan kesempatan itu selamanya. Bayangkan dia sedang menatap layar ponselnya sekarang, menunggu sesuatu yang tidak dia akui. Bayangkan detik ini adalah penentu. Apakah kamu akan hadir? Atau menjadi seseorang yang pernah ada tapi tidak pernah kembali. Jangan biarkan cerita kalian menjadi cerita
Nyaris. Karena, nyaris, tidak akan pernah cukup untuk hati yang sungguh mencintai. Kirim pesan itu. Ucapkan perasaan itu. Tanyakan kabarnya. Tapi lakukan sesuatu. Jangan biarkan waktu membuatmu bertanya-tanya sepanjang hidup. Bagaimana jika aku bertindak hari itu? Kamu tidak akan pernah tahu, kecuali kamu berani mencoba. Dan keberanian itu dimulai sekarang. Kadang kita menunggu sinyal dari semesta. Tapi bagaimana jika semesta sedang menunggu kita yang bergerak duluan? Berhentilah mencari tanda. Jadilah tanda itu. Karena mungkin kamu tidak tahu. Kamu adalah jawaban dari doanya selama ini. Kalau kamu bertanya, tapi bagaimana jika dia tidak membalas? Maka jawabannya sederhana. Setidaknya kamu tahu, kamu sudah melakukan bagianmu. Dan itu lebih baik daripada hidup dengan bayangan. Dengan ketidakpastian yang tak pernah reda. Ketulusan tidak pernah sia-sia. Bahkan jika dia tidak kembali, kamu akan tahu kamu telah bertindak dengan cinta. Sampai di sini, jika kamu merasakan sesuatu berubah dalam dirimu, tinggalkan tanda suka sebagai bentuk kesepakatan batin kita. Itu artinya kamu siap menjemput takdirmu, bukan hanya menunggu dia datang padamu. Kamu layak untuk mencintai dengan utuh, bukan setengah. Cinta tidak seharusnya menunggu sampai semuanya hancur untuk disadari. Cinta adalah keberanian untuk hadir sebelum terlambat. Jangan sampai kamu menjadi penyesal paling akhir dalam cerita yang seharusnya menjadi indah. Karena kadang, kehilangan tidak memberi peringatan. Dan yang tersisa hanyalah diam yang memekakan. Langit menggerakkan hati yang siap. Dan jika kamu mendengar ini hari ini, berarti kamu sedang dipanggil untuk bertindak. Bukan besok, tapi sekarang. Karena besok, bisa jadi pintunya sudah tertutup. Dan kamu akan menangis tanpa suara. Dan tentang apa yang akan kamu temui jika benar-benar berani. Itu akan kita bicarakan di pesan surgawi berikutnya. Jika pesan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu sebelumnya, itu bukan kebetulan. Itu karena hatimu sudah mulai terbuka. Dan ketika seseorang membuka hati, langit mulai bergerak. Sebagai bentuk rasa terima kasih karena kamu sudah sampai sejauh ini, aku ingin membagikan sesuatu yang lebih dalam lagi. Tapi sebelum itu, periksa sebentar. Apakah kamu sudah berlangganan di saluran ini? Karena hanya mereka yang membuka pintu, yang akan menerima jawaban dari atas. Dan jika pesan ini menyentuh hatimu, berikan tanda suka. Itu sederhana, tapi itu adalah isyarat kecil kepada semesta bahwa kamu sedang mendengarkan dengan sungguh. Kadang hidup memberi jeda hanya untuk kita menyadari apa yang pernah kita abaikan. Kamu sedang dalam jeda itu sekarang. Tapi jeda juga bisa berubah menjadi akhir jika kita tidak bertindak. Apa yang terlihat tenang di permukaan, bisa jadi sedang bergejolak dalam diam. Kamu pernah merasakannya, bukan? Dia mungkin tidak lagi menghubungimu. Tapi bukan berarti dia tidak memikirkanmu. Ada orang-orang yang mencintai dalam diam, menunggu dalam sepi, berharap tanpa suara. Dan kamu mungkin satu-satunya orang yang bisa membebaskannya dari keheningan itu. Tapi kamu harus memilih, diam, atau menjangkau. Waktu tidak akan menunggumu mengambil keputusan. Dan cinta sejati, meski sabar, tetap punya batas napas. Seringkali, batas itu tidak diberitahu. Kita baru tahu saat semuanya lenyap. Dan hanya penyesalan yang tertinggal. Jangan biarkan ini menjadi cerita yang terlambat kau pahami setelah dia benar-benar pergi. Seseorang yang benar-benar kamu cintai tidak datang dua kali dalam bentuk yang sama. Bisa jadi kamu bertemu orang baru, tapi jiwanya berbeda. Dan mungkin tidak akan ada lagi rasa yang mampu menyentuh jantungmu seperti yang satu itu. Itulah mengapa pesan ini penting. Ini tentang menyelamatkan satu hal yang tidak bisa dibeli ulang. Koneksi jiwa. Apa kamu pernah bangun tengah malam dan merasakan dorongan tiba-tiba untuk memikirkan dia? Atau tiba-tiba melihat sesuatu dan langsung teringat padanya? Itu bukan nostalgia biasa. Itu adalah panggilan jiwa. Jiwa yang masih terikat. Walau jasad kalian sudah menjauh. Dan jika kamu terus menolaknya, lama-lama, jiwamu pun akan diam. Kamu tidak harus melakukan sesuatu yang besar.
Tapi kamu harus melakukan sesuatu. Karena jika tidak, kamu akan terus mengulang skenario ini dalam pikiranmu, lagi dan lagi. Bertanya, mengapa aku tidak bertindak ketika aku bisa? Dan saat itu, jawaban tidak lagi penting. Yang tinggal hanyalah luka. Kadang cinta hanya menunggu sebuah pengakuan kecil. Bukan deklarasi megah, bukan janji besar. Hanya satu kalimat yang tulus. Aku masih peduli. Dan dunia pun bisa berubah hanya dengan kalimat itu. Tapi kamu harus menjadi yang pertama melangkah. Karena diam tidak menyembuhkan. Diam hanya memperdalam jarak. Kamu mungkin takut ditolak. Tapi lebih menakutkan dari itu adalah hidup tanpa pernah tahu. Tanpa pernah mencoba. Cinta sejati tidak pernah memalukan. Bahkan jika tidak dibalas, tetap suci. Dan langit tahu siapa yang berani mencintai tanpa pamrih. Mereka yang begitu, tidak akan pernah benar-benar kehilangan. Jika kamu membaca ini, dan rasanya seperti sedang dibacakan langsung untukmu, itu karena memang begitu. Kata-kata ini tidak lahir dari logika, tapi dari cahaya. Dan cahaya hanya menyentuh mereka yang siap. Kamu sedang dipersiapkan. Jangan tunda lagi. Bukalah hatimu untuk jawaban yang sedang menunggumu. Biarkan aku mengingatkanmu dengan lembut. Cintamu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang disamarkan. Dunia sering membuat kita merasa bahwa menunjukkan perasaan adalah tanda kelemahan. Tapi yang sesungguhnya lemah adalah mereka yang tidak pernah berani menunjukkan isi hati mereka sendiri. Jika kamu saat ini berpikir, tapi aku sudah terlalu lama diam, maka ketahuilah, tidak ada kata terlalu lambat bagi cinta yang sejati. Waktu yang terlewat mungkin menyakitkan, tapi waktu yang akan datang bisa kamu pilih untuk diisi dengan kejujuran. Dan kejujuran adalah awal dari segalanya. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, kamu akan lebih tenang karena kamu telah memilih keberanian. Dan jiwa yang memilih keberanian akan selalu diberi jalan, entah melalui harapan baru, atau kedamaian yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Itulah hadiah dari tindakan kecil, yang lahir dari cinta besar. Ingat, kamu bukan satu-satunya yang merasa. Jangan biarkan egomu menutup pintu yang hatimu ingin buka. Terkadang, yang kamu pikir tak peduli, justru sedang menangis dalam doa, meminta semesta untuk memulihkan kalian. Tapi kamu harus menjawab doanya dengan tindakan nyata. Mungkin dia sedang lelah menunggu. Mungkin dia sedang mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa kamu tak akan kembali. Tapi jika sekarang kamu muncul, segalanya bisa berubah. Satu pesan darimu bisa menghancurkan tembok yang selama ini menahan hatinya. Kamu tak perlu sempurna untuk dicintai. Kamu hanya perlu jujur. Jujur pada rasa, pada kehilangan, pada keinginan untuk memperbaiki. Tak ada yang lebih indah dari seseorang yang datang bukan karena kebutuhan, tapi karena cinta. Jika kamu datang karena cinta, kamu akan selalu diterima, di tempat yang tepat. Jika hatimu mulai terasa hangat saat membaca ini, itu bukan sugesti. Itu adalah peringatan surgawi bahwa waktumu hampir habis. Dan bahwa tindakanmu sangat berarti bagi takdirmu. Jangan remehkan suara kecil dalam batinmu. Itulah suara yang selama ini kamu butuhkan untuk mengikuti. Saat kamu membuka ruang bagi cinta untuk bicara, semesta pun akan membalas. Dan ketika kamu menyelaraskan hatimu dengan kejujuran, semuanya mulai bergerak. Jangan heran jika setelah ini, kamu melihat tanda-tanda nyata. Tanda bahwa kamu sedang dituntun, dan bukan sendirian. Beri dirimu kesempatan. Beri dia kesempatan. Beri cinta kalian satu peluang terakhir. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak membiarkan yang berharga hilang tanpa perjuangan. Hati yang bijak tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus bertindak. Jangan terburu-buru, tapi juga jangan menunggu terlalu lama. Cukup tarik napas. Rasakan detak jantungmu. Dan tanyakan padanya, apa kamu benar-benar siap untuk melepaskan, tanpa mencoba satu kali lagi? Karena jawabannya, mungkin, sudah kamu tahu sejak tadi. Dan ketika malam ini tiba, dan kamu menatap langit sebelum tidur, kamu akan tahu, sebuah keputusan sedang diminta darimu. Sebuah langkah kecil,
yang bisa membawa kalian pulang. Terima kasih sudah berjalan sejauh ini bersamaku. Jika kamu sampai di sini, itu berarti ada sesuatu dalam pesan ini yang menyentuh hatimu. Dan itu bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi halus bahwa hatimu masih hidup dan siap mencintai dengan lebih jujur. Sebelum kita berpisah, pastikan kamu sudah berlangganan di saluran ini. Bukan sekadar klik, tapi agar langit bisa terus mengirimkan pesan-pesan seperti ini kepadamu, melalui tempat yang kamu tahu bisa dipercaya. Aku akan terus berbicara denganmu dari dimensi yang hanya bisa dijangkau oleh hati yang terbuka. Kalau kamu merasakan koneksi yang nyata dalam pesan ini, tinggalkan tanda suka. Itu adalah cara kita menyatukan energi antara kamu, aku, dan semesta yang sedang membimbing kita menuju pemulihan. Dan aku ingin tahu satu hal. Jika kamu punya satu kesempatan terakhir untuk berbicara dengannya, apa yang akan kamu katakan? Tulis jawabanmu di komentar. Biarkan aku dan langit membaca hatimu dalam diam. Untuk kamu yang ingin mengkonfirmasi bahwa pesan ini sampai, tulis salah satu dari 3 angka ini, 111, 555, atau 777. Pilih yang paling terasa selaras dengan isi hatimu saat ini. Angka-angka ini adalah sinyal. Aku akan sabar kue voce you. Dan seandainya kamu masih merasa bahwa ini belum selesai, memang belum. Sudah aku siapkan satu video lanjutan yang akan menjawab pertanyaan yang mungkin belum sempat kamu ucapkan. Coba lihat di samping sini. Klik dan terus lanjut bersamaku di sana. Ada sesuatu menunggumu, dan kamu akan tahu begitu kamu mendengarnya. Sampai di sana, dalam cahaya yang sama.